Oke, melanjutkan video pembelajaran kita tentang dasar jaringan komputer. Pada video sebelumnya, kita telah membuat tentang jaringan sederhana yang diterapkan melalui aplikasi simulator, yaitu Cisco Packet Tracer. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari cara nge-save-nya. Sekarang, kita akan buka kembali. Kalian ingat-ingat kembali save-nya itu di bagian mana. Kalau saya ada di desktop, lalu kita kecilkan, malaikan, cari yang namanya ini, ada nama jaringan komputer sederhana. Setelah itu kita klik 2 kali, kita tunggu. Nah, ini adalah contoh topologi yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, yang ingin saya bahas pada video kali ini ialah tentang pengenalan IP address dan subnetting. Kita telah mengetahui bahwasanya IP address itu digunakan agar antara perangkat ini atau antara komputer ini bisa saling bertukar informasi. Karena dengan adanya IP address, komputer ini bisa memanggil namanya. Jika diibaratkan dengan nama, yaitu misalkan PC1 ingin mengakses informasi ini dari PC0, berarti PC1 harus memanggil namanya dulu supaya PC0 ini bisa meresponnya, yaitu dengan mengetikkan ping 192.168.10.1. Nah, teman-teman nggak usah khawatir tentang nomor-nomor ini. Nah, pada video ini kita akan coba sedikit membahasnya. Jadi, IP address itu terdiri dari 4 oktet atau 4 bagian, yang mana setiap bagiannya itu dipisahkan melalui titik. Jadi, ini adalah contoh IP address, dan ini juga contoh IP address. Jadi, misalkan di sini saya tulis 192.168.10.1. Nah, IP address terdiri dari 4 oktet, yang mana setiap oktetnya itu dipisahkan melalui titik. Jadi bisa dibilang IP address itu memiliki 4 oktet yang dipisahkan melalui titik. Berarti seperti ini. Ini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Nah, oktet pertama dari IP address ini ialah 192, dan oktet kedua atau bagian kedua dari IP address ini ialah 168, dan oktet ketiga pada IP address ini ialah 10, dan oktet keempat pada IP address ini ialah 1. Jadi IP address itu terdiri dari 4 oktet atau bagian. Nah, setiap oktet ini terdiri menjadi 8 bit. Jadi setiap oktet ini terdiri dari 8 bit. Ini 8 bit, 8 bit, 8 bit. Jadi 8 kali 4 ada 32 bit. Jadi IP address itu terdiri dari 32 bit. IP address 4 ini ya. Ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, dan 8 bit. Yaitu 4, 8 bit per oktetnya. Nah, IP address sendiri itu memiliki nomornya yang bisa dibilang cukup banyak, yaitu apakah kita memiliki IP address itu hanya sebatas 192.168.10.1? Sebenarnya kita bisa mengetikkan IP address itu
dari angka 0 hingga 25, 5 atau 255, yang berarti itu ada 256 angka. Karena angka 0 itu dihitung. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 255 itu terdiri dari 256 angka. Nah, di dalam IP address sendiri itu ada yang namanya prefix. Jadi misalkan teman-teman pernah melihat sebuah contoh konfigurasi seperti ini, misalkan 192.168.10.2/24. Nah, /24 ini ialah prefix. Prefix. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, apa itu prefix? Prefix itu ialah untuk memberitahu kita tentang berapa jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi, /24 ini itu jumlah IP yang bisa digunakan sebanyak 256 IP. Kalian nggak usah bingung dulu kenapa bisa ada 256 IP. Namun video setelah ini kita akan coba bahas. Tapi yang terpenting, prefix itu untuk memberitahu jumlah IP yang bisa kita gunakan. Yaitu pada kasus ini prefix /24 yaitu jumlah IP yang bisa digunakan yaitu 256, atau jumlah IP yang tersedia yaitu 256 IP. Nah, sekarang begini. Misalkan di sini saya akan coba membuat sebuah, misalkan di sini ada sebuah lab komputer. Nah, yang dimana lab komputer ini memiliki 6 komputer. Karena misalkan lab komputer ini hanya berdiameter kecil ya. Jadi bisa dilihat di sini misalkan saya ada 6 komputer. Nah, kalau teman-teman ingat, setiap komputer itu ia memiliki satu IP untuk bisa berkomunikasi, sehingga 6 komputer ini itu hanya menggunakan 6 IP saja. Jadi misalkan kita di sini menggunakan prefix /24 pada komputer ini, misalkan kita di sini konfigurasinya /24, berarti IP yang digunakan hanya 6 IP saja. Dan itu merupakan tidak efektif karena dengan cara itu IP-nya jadi banyak yang tidak terpakai. Jadi berapa dong prefix yang sesuai atau IP yang tersedia supaya komputer ini memiliki IP address dan prefix yang sesuai atau IP yang tersedia. Jadi saya bocorkan, di jaringan komputer itu ada prefix /29 yang mana /29 itu memiliki 8 IP. Nah, sehingga total IP yang terpakai yaitu 6, sehingga prefix /29 ini merupakan prefix yang paling cocok pada kasus ini. Nah, tapi kalau misalkan komputer kita itu ada sekitar 240-an dalam satu jaringan komputer, maka prefix yang sesuai atau IP yang tersedia ialah harus yang /24 ini. Kalau misalkan komputernya ada 120-an,
maka prefix yang sesuai ialah 25. Karena /25 ini memiliki IP address yang tersedia sebanyak 128. Misalkan komputer kita ada 100, maka prefix yang tepat ialah /25. Oke, jadi misalkan saya simpulkan kembali, IP address itu memiliki 4 oktet. Ini IP address yang mana setiap oktetnya ini memiliki 8 bit. Jadi oktet ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, dan 8 bit. Jadi IP address ini memiliki 32 bit. Nah, angka yang bisa kita gunakan dalam IP address itu dari angka 0 sampai 255. Sehingga total angka yang kita dapat gunakan sebanyak 256 angka. Jadi pada IP address itu tidak mungkin ada yang menggunakan angka minus. Misalkan minus 1, minus 2 itu nggak mungkin banget. Atau bahkan melebihi dari ini. Misalkan 192.168.256 atau bahkan 257. Nah, itu sangat tidak mungkin sekali. Nah, IP address itu memiliki yang namanya prefix, yang mana prefix itu untuk memberitahu kita IP yang tersedia, yang mana pada contoh kasus ini ialah /24, yang mana /24 ini memiliki 256 IP yang tersedia. Nah, fungsi prefix ini ialah untuk menyesuaikan kebutuhan IP kita pada komputer. Misalkan pada sebuah lab yang mana lab tersebut terdiri dari 6 komputer, yang mana setiap komputer ini memiliki satu IP address, yaitu totalnya menjadi 6 IP address. Maka jika kita menggunakan prefix 24 pada lab ini, itu sangat tidak efektif karena yang terpakai hanya 6 IP address, sehingga total IP yang tidak digunakan itu sebanyak 250 IP address, dan itu merupakan sangat tidak efektif dalam pengelolaan jaringan. Nah, jadi prefix yang tepat untuk lab jaringan ini ialah /29, yang mana /29 ini memiliki total IP address yang tersedia sebanyak 8 IP, sehingga 6 IP yang kita gunakan dikurangkan dari yang total IP ini 8 kurang 6, jadi sisa 2 IP address saja. Oke, teman-teman nggak usah khawatir, kita akan coba membahas IP address ini secara sedetail mungkin ya. Jadi jika ada yang masih bingung, dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.